Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekalian, kelas 12, apa kabar? Semoga jalan dalam keadaan baik saja, serta walafiat, Allahumma amin. Mari kita teruskan pelajaran kita SKI Berbudaya Islam tentang masalah kerajaan Islam di Jawa. Di Jawa kita mengenal kerajaan Islam pertama kali, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500. Jadi sekaligus mengawali kerajaan ini, sekaligus ditentukan sebagai tahun berdirinya. Raja pertama adalah Raden Patah. Kerajaan ini dikukuhkan oleh Raden atau Sunan Ampel. Dan ini adalah Sunan Ampel atau wali yang bernama Raden Rahmat, yang didukung oleh para sunan yang lain yang terkenal Wali Songo. Jadi berdirinya kerajaan Demak ini adalah atas prakarsa Sunan Ampel yang didukung oleh para wali atau Wali Songo, termasuk Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan lain sebagainya. Oke. Di masa pertama kali ini, di kerajaan ini, boleh dikatakan Islam sudah mulai berkembang. Ya. Alasannya karena ada kegiatan dakwah yang gencar, begitu semangat oleh para wali dan dibantu oleh para ulama. Dan catatan pertama kali yang ditorehkan dalam sejarah adalah hasil daripada penyebaran Islam begitu bisa berkembang secara cepat, ya, terutama di daerah pesisir yang amat mudah jangkauannya. Jadi ketika Islam datang ke Jawa, ke Gresik, ya, kemudian di sana juga di pantai. Kita tahu di daerah Gresik adalah daerah pantai, kemudian Surabaya, di Cirebon juga, dan di Tuban. Ini menjadi pusat penilaian bahwa di sana Islam telah berkembang pesat ketika Kerajaan Demak mulai berdiri. Kemudian setelah masa pertama kali selesai, Raden Patah meninggal, maka kemudian diganti oleh Pati Unus. Jadi di Demak itu ada 5 raja yang menjadi penguasa. Yang pertama Raden Patah, kemudian Pati Unus, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir, kemudian Arya Pinggir, kemudian Pangeran Benowo. Tetapi mereka ini punya keistimewaan masing-masing. Di samping dari penguasa, juga mereka menjadi seorang yang pembaru, terutama dalam bidang syariat Islam. Yang menjadi catatan sejarah bahwa ini adalah yang dicatat adalah tentang masalah Islam. Ya. Yang pertama sudah tadi. Yang kedua, Islam juga mengalami perkembangan lebih cepat lagi dan dinyatakan sebagai masa kejayaan, yaitu ketika Kerajaan Demak dipegang oleh Sultan Trenggono. Jadi perlu diingat bahwa masa kejayaan Kerajaan Demak ada pada Sultan Trenggono. Jadi yang dilantik oleh Sunan Gunung Jati. Jadi Sultan Gunung Jati, ingat, Syarif Datu Hidayatullah. Dan Sultan Trenggono karena ini yang melantik adalah seorang wali dan seorang sunan, maka dia diberi gelar nama Islam, Sultan Ahmad Arifin. Jadi dia seorang nama Islam, orang yang
berpengetahuan luas, al-arif. Maka di saat inilah, karena yang mengangkat beliau adalah seorang wali, seorang sunan, maka Islam menjadi lebih pesat lagi kemajuannya, dijamin dibanding periode pertama. Kalau di zaman Raden Patah itu berkembang, namun belum sampai dikatakan masa gemilang masa kejayaan. Jadi maklum pertama kali center atau pusat kegiatan dakwah di Jawa yang menjadi tolak ukur perkembangan adalah pada waktu Raden Patah. Tetapi secara menyeluruh di samping dakwah Islam juga dalam kekuasaan pemerintahan adalah ada pada Sultan Trenggono. Persejarah mengatakan bahwa ini terjadi antara tahun 1522 sampai 1546 masa kejayaan ini. Jadi 24 tahun. Sultan Trenggono itu ada yang mengatakan diberi julukan Kimas Palembang atau Maulana Trenggono. Jadi ini julukan yang sempat dirilai oleh para sejarah, namun siapa pemberi julukan tidak disebutkan, namun dia memiliki julukan Kimas Palembang dan Maulana Trenggono. Baik, sejarah meneliti kenapa dia dikatakan mempunyai kemasyhuran atau kejayaan. Karena waktu itu Sultan Trenggono telah mengirimkan seorang utusan namanya Fatahillah. Fatahillah diutus untuk nanti bisa menaklukkan Banten dan Pajajaran. Tetapi Fatahillah ketika berangkat ke sana tidak langsung menuju sana, namun dia mencari partner atau pasangan. Bagaimana nanti kerjasamanya? Karena ini adalah pertemuan kekuasaan. Dia menemui Syarif Hidayatullah, mampir ke Gunung Jati. Kemudian bersama-sama dengan pasukan bertentaranya untuk berunding. Ini datang dari Demak untuk ke Cirebon akan membicarakan masalah penaklukan Banten. Kalau ini strategi ini kita tidak kompak, tidak semuanya setuju, maka nanti akan gagal. Kalau kita ketika berangkat sudah sepakat bahwa besok pagi kita akan merebut Banten dan Pajajaran, saya yakin kita akan berhasil. Maka dari pertemuan tersebut antara Fatahillah dengan Hidayatullah sepakat untuk bersama dengan pasukan besok pagi segera kita berangkat menyusuri pantai menuju Banten. Dengan etika dan kekompakan yang begitu kuat dan begitu kompak dari para tentara, pasukan dan sekaligus pimpinannya untuk segera berangkat ke Banten, maka dalam sejarah ternyata orang Banten atau Pajajaran tidak berkutik sama sekali menghadapi Fatahillah. Maka inilah dikatakan sejarah penaklukan, dikatakan zaman kejayaan dan keemasan. Karena apa? Di dalam etapa pertama dalam masalah mencari pengaruh, mencari dan kekuasaan, dia berhasil. Setelah satu langkah bidang politik mengatasi masalah kekuasaan berhasil, maka baru tahap berikutnya. Kalau Demak dinyatakan sudah aman dari pengaruh-pengaruh musuh yang lain, maka baru bicara tentang masalah ekonomi dan sektor yang lain. Inilah langkah teknik politik yang pertama dari gagasan Sultan Trenggono. Kenapa? Saya mengatakan zaman keemasan, karena apa? Karena zaman itu mampu menaklukkan dari berbagai musuh-musuh yang ingin juga berkuasa, menguasai daerah-daerah Islam. Maka ini ditaklukkan langsung oleh Sultan Trenggono, berhasil dan dikatakan tidak berkutik sama sekali ketika berhadapan dengan Fatahillah. Maka setelah Sultan Trenggono meninggal, dalam sejarah
etapa berikutnya menjadi mundur. Ya, jadi masa-masa sampai sekarang yang bisa kita catat dari nilai-nilai perjuangan Kerajaan Demak adalah betapa besarnya Islam di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat. Ini adalah merupakan karya besar, hasil dakwah para wali, para sunan yang dimotori oleh para raja yang berkuasa. Jadi di samping kedatangan para wali, para sunan ke Jawa menyadarkan Islam, juga mereka juga berperang untuk menghilangkan gangguan-gangguan terhadap Islam, termasuk dari pengaruh Buddha, pengaruh Hindu. Walaupun ada yang bersifat tidak frontal, tidak revolusional, karena Islam datang adalah dengan cara damai. Tetapi jikalau di situ ditaklukkan, tidak mampu atau tidak mau untuk menerima, baru diadakan semacam perang. Ini pun langkah terakhir. Jadi kita bisa ambil pelajaran bahwa semenjak awal Islam datang ke Jawa, kenapa orang-orang bisa menerima? Kenapa? Islam itu adalah dengan jalan damai untuk menyampaikan risalahnya. Senajana atau walaupun ada di satu sisi perang, itu pun dalam keadaan yang sangat terakhir. Kalau langkah awal dalam hal dakwah bisa menerima, itu pun dilakukan. Kalau dalam langkah berikutnya ternyata pakai sistem atau pertempuran atau revolusioner, ini pun Islam tetap melaksanakan. Jangan-jangan sampai Islam menjadi gagal dalam misinya. Kenapa? Karena misi dakwah jauh-jauh dari Arab sampai India, sampai Asia Tenggara, sampai Samudra Pasir, Gresik sudah diniati dari semenjak awal dia datang. Sekian dulu karena waktu sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke Kerajaan Banten berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.